Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hartika Satrio Pambudi, biasa dipanggil Dika, kelas dari Teknik Listrik 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan PUIL 2011, halaman 122 sampai 134. I2 adalah arus dalam ampere yang menyebabkan operasi otomatis gawai diskoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.2. Bila GPAS digunakan, arus ini adalah arus sisa operasi menyebabkan diskoneksi dalam waktu yang ditentukan. 411.3.2.2 atau 411.3.2.3. U0 adalah voltase nominal dalam volt A.B atau A.S lin ke bumi. Catatan, jika kesesuaian dengan sembayat ini diberikan oleh GPAS, waktu dikoneksi sesuai tabel. Berkaitan dengan arus gangguan sisa prospektif lebih tinggi secara signifikan dari arus sisa operasi. GPAS biasanya 5,1 sin. Dalam sistem TN, gawai proteksi berikut dapat digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung. Gawai proteksi harus lebih atau biasa disebut GPAL. Gawai proteksi arus sisa atau GPAS. Catatan, bila GPAS digunakan untuk proteksi gangguan sirkuit, sebaiknya juga diproteksi dengan GPAL sesuai IEC. GPAS tidak boleh digunakan dalam sistem TN per C. Bila GPAS digunakan dalam sistem TN C per S, konduktor PN tidak boleh digunakan pada sisi beban hubungan konduktor. Proteksi ke konduktor PN harus dilakukan pada sisi sumber GPAS. Catatan 2. Bila diperlukan diskriminasi antar GPAS, lihat 535.3 bagian 5-53. Sistem TT mode. Lihat gambar 3B B1F2 bagian 3. Semua BKT yang secara konektif diproduksi oleh gawai proteksi yang sama harus dihubungkan dengan konduktor proteksi ke ekskluder bumi bersama pada semua bagian tersebut. Jika digunakan beberapa gawai proteksi dalam seri pernyataan ini berlaku secara terpisah pada semua BKT yang diproteksi oleh masing-masing gawai. Titik netral atau titik tengah dari sistem supply daya harus dibumikan. Jika titik netral tidak, titik tengah tidak ada, atau tidak dapat diakses konduktor lain, harus dibumikan. Mode dalam sistem TT-GPAS harus digunakan untuk proteksi gangguan proteksi sentuh tak langsung. Sistem GPAS untuk proteksi gangguan sirkuit harus juga diproteksi dengan GPAL sesuai bagian 4-43. Catatan, penggunaan gawai proteksi yang diproteksikan oleh voltase di gangguan tidak tercakup dalam standar ini. Bila digunakan GPAS untuk proteksi gangguan, kondisi berikut harus dipenuhi. Waktu diskoneksi seperti disyaratkan oleh 403.2.2 atau 411.3.2 dapat diabaikan. Catatan 2. Jika diperlukan diskriminasi antar GPAS, lihat 535.3 dari IEC 60364 strip 5 strip 53. Catatan 3. Jika RA tidak diketahui, hal ini dapat diganti dengan ZS. Catatan 4. Waktu diskoneksi sesuai tabel berkaitan dengan arus gangguan sisa lebih tinggi signifikan dari arus operasi sisa pengenal dari GPAS. Biasanya 51 N. Mode untuk sistem TT atau GPAL tidak boleh digunakan sebagai proteksi terhadap sentuh tak langsung. Sistem IT mode. Dalam sistem IT, bagian aktif harus diinsulasi dari bumi atau dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan pada titik netral atau titik tengah
dari sistem atau pada titik netral buatan. Titik netral buatan dapat dihubungkan langsung ke bumi jika impedans ke bumi menghasilkan impedans yang cukup tinggi pada frekuensi sistem. Jika tidak ada netral atau titik tengah, konduktor lin boleh dihubungkan ke bumi melalui impedans yang tinggi. Arus gangguan kemudian jadi rendah dalam hal gangguan tunggal ke PKT atau ke bumi dan diskoneksi otomatis menurut 4.1.3.2 tidak perlu diasalkan kondisi dipenuhi walaupun orang yang kontak dengan PKT secara simultan dalam hal dua gangguan terjadi secara simultan. Catatan untuk mengulangi voltase lebih atau untuk meredam osilasi mungkin perlu untuk melengkapi pembunyian melalui impedans atau titik netral buatan, dan karakteristik dari ini sebaiknya sesuai dengan persyaratan instalasi. Lanjut. PKT harus dibumikan secara individual dalam kelompok atau secara kolektif. Kondisi berikut dipenuhi dalam sistem AB, dalam sistem AS. Dengan RA adalah jumlah resistance dalam A dari gangguan pertama dengan impedans yang dapat diabaikan antara konduktor lin dan PKT. Nilai 1D diperhitungkan arus bocor dan impedans pembumian total instalasi listrik. Dalam sistem IT, gawai monitor dan konduktor proteksi berikut boleh digunakan. Gawai monitor insulasi atau GMI, gawai monitor arus sisa atau GMAS, sistem lokasi gangguan insulasi, gawai proteksi arus lebih GPAL, gawai proteksi arus sisa GPAS. Catatan, jika digunakan GPAS strip, GPAS dalam hal gangguan pertama tidak dapat diabaikan karena harus bocor kapasitif. Dalam hal sistem IT digunakan untuk alasan kontinuitas supply harus dilengkapi dengan gawai monitor insulasi untuk menunjukkan kejadian adanya gangguan. Catatan, jika digunakan GPAS strip, GPAS dalam hal gangguan pertama tidak dapat diabaikan karena arus bocor kapasitif. Dalam hal sistem IT digunakan untuk alasan kontinuitas supply. Harus dilengkapi dengan gawai monitor instalasi untuk menunjukkan kejadian adanya gangguan pertama bagian aktif ke PKT atau ke bumi gawai. Ini harus menunjukkan sinyal bunyi dan atau sinyal visual yang harus kontinu selama gangguan terjadi. Jika terjadi sinyal bunyi dan sinyal visual diperbolehkan, sinyal bunyi dibatalkan. Catatan, direkomendasikan gangguan pertama dihilangkan dengan tunda waktu yang secara praktis tersingkat, kecuali bila gawai proteksi dipasang untuk memutus supply. Dalam hal gangguan bumi pertama, dapat dilengkapi dengan GMAS atau sistem lokasi gangguan instalasi untuk indikasi kejadian gangguan pertama bagian aktif ke PKT atau ke bumi gawai. Ini harus mengeluarkan sinyal bunyi dan atau sinyal visual yang harus kontinu selama gangguan terjadi. Jika terdapat sinyal bunyi dan sinyal visual diperbolehkan, sinyal bunyi dibatalkan, tetapi alarm visual harus kontinu selama ada gangguan ada. Lanjut. Setelah terjadi gangguan pertama, persyaratan untuk diskoneksi otomatis supply. Dalam hal gangguan kedua yang terjadi pada konduktor aktif yang berbeda hal sebagai berikut. Jika PKT interkoneksi dengan konduktor proteksi secara kolektif dibumikan pada sistem pembumian yang sama berlaku jika PKT diinterkoneksikan dengan konduktor proteksi secara kolektif dibumikan pada sistem pembumian yang sama berlaku persyaratan serupa dengan sistem TN, dan persyaratan berikut harus dipenuhi jika konduktor netral tak terdistribusi dalam sistem A.B dan dalam sistem A.S
dengan konduktor titik tengah tidak terkontribusi. 2 1A Z3 dengan O. Atau jika konduktor netral atau konduktor titik tengah masing-masing terdistribusi. 2 Z2 Z1 2 U0. U0 adalah voltase minimal A titik B atau A titik S dalam V antara konduktor lin dan konduktor netral atau konduktor titik tengah yang sesuai. U adalah voltase nominal A titik B atau A titik S dalam V antara konduktor lin. ZS adalah impedasi dari lingkar gangguan yang terjadi pada IS adalah impedans dalam ohm dari lingkar gangguan yang terdiri dari konduktor netral dan konduktor proteksi dari sirkuit. IA adalah arus dalam A yang menyebabkan gawai proteksi beroperasi dalam waktu yang disyaratkan dalam 411.3.2.2 untuk sistem TN atau 411.3.2.3. Catatan 1. Waktu yang dinyatakan dalam tabel 41.1 dari 411.3.2.2 untuk sistem TN berlaku bagi sistem IT dengan konduktor netral atau konduktor titik tengah terdistribusi atau tak terdistribusi. Catatan 2. Faktor 2 dalam kedua rumus memperhitungkan bahwa dalam hal yang terjadi dua gangguan secara simulasi, gangguan dapat terjadi dalam sirkuit yang berbeda. Catatan 3. Untuk dan seluruh gangguan sebaiknya diperhitungkan kasus yang paling buruk, misalnya gangguan pada konduktor lin di sumber dan secara simultan gangguan lainnya yang konduktor netral dari perlengkapan pemanfaatan arus di sirkuit tersebut. Jika BKT dihubungkan dalam kelompok atau secara individual berlaku kondisi berikut. RA adalah jumlah resistansi elektrode bumi yang konduktor proteksi sampai BKT. IA adalah arus yang menyebabkan diskoneksi otomatis kali diskoneksi dalam waktu yang sesuai untuk sistem TT. Dalam tabel 41.1 dari 411.3.2.2 atau dalam waktu menurut 411.3.2.4. Catatan 4. Jika sesuaian dengan persyaratan B didapat dari GPAS sesuai dengan waktu diskoneksi yang disyaratkan untuk sistem IT dalam tabel 41.1 dapat memerlukan arus sisa yang lebih tinggi secara signifikan dari arus operasi sisa netral dari GPAS yang diterapkan atau tingkat 5. Tetapi semua persyaratan ayat 414 yang berkaitan dengan self atau dengan valve tidak dipenuhi, dan bila self dan valve tidak diperlukan, ketentuan suplemen yang diuraikan dalam 411.7.2 dan 411.7.3 dengan sekurang-kurangnya pemisah sederhana antara balitan atau harus sesuai dengan 414.3. Catatan jika sistem disuplai dari sistem voltase yang lebih tinggi oleh perlengkapan yang tidak memberikan paling sedikit pemisah sederhana antara sistem tersebut dan sistem valve, misalnya autotransformator, potensiometer, gawai semikonduktor, dan sebagainya. Sebagai sirkuit keluaran dianggap sebagai perluasan sirkuit dan sebaiknya diproteksi dengan tindakan proteksi untuk diterapkan di sirkuit masukan. Tindakan proteksi insulasi double atau diperkuat. Atau umum, insulasi double atau diperkuat adalah tindakan proteksi yang proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar dan proteksi gangguan diberikan oleh insulasi suplemen, atau proteksi dasar dan gangguan diberikan oleh insulasi diperkuat antara bagian aktif dan bagian yang dapat diakses. Catatan, tindakan proteksi ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya voltase berbahaya di bagian yang tidak diakses dan perlengkapan listrik melalui gangguan di insulasi dasar. Tindakan proteksi dengan insulasi double atau diperkuat dapat diterapkan pada semua keadaan kecuali diberikan beberapa pembatasan dalam bagian 8 terkait.
Jika di tindakan praktisi ini harus digunakan sebagai satu-satunya tindakan praktisi atau yaitu double atau diperkuat. Harus diverifikasi bahwa instalasi atau sirkuit yang bersangkutan akan ada perubahan yang akan merusak keefektifan tindakan praktisi. Karena ini, tindakan praktisi ini tidak boleh diterapkan pada setiap sirkuit yang mencakup kotak-kotak atau jika pengguna dapat mengubah bagian perlengkapan tanpa izin. Persyaratan untuk proteksi dasar dan proteksi gangguan. Perlengkapan listrik. Jika tindakan proteksi yang menggunakan insulasi double atau diperkuat digunakan untuk instalasi lengkap atau bagian instalasi perlengkapan listrik atau sesuai dengan salah satu sumbiat berikut. 1. Min 412.2.1.1 atau yang kedua min 412.2.1.2 dan 412.2.2 atau min 412.2.1.3 dan 412.2.2. Perlengkapan listrik harus dari jenis berikut dan diuji tipe dan ditandai sesuai standar yang relevan. Perlengkapan listrik yang mempunyai insulasi double atau diperkuat atau perlengkapan kelas 2. Perlengkapan listrik yang dinyatakan dalam standar produksi relevan yang setara kelas 2. Misalnya, rakitan perlengkapan listrik yang mempunyai insulasi total. Lihat IEC 60439-1. Catatan perlengkapan ini didefinisikan sebagai simbol yang diacu dari IEC 60417-5173 atau DB 2002-10. Kelas 2 equipment DB mengacu pada basis data IEC online. Perlengkapan listrik yang hanya mempunyai insulasi dasar harus mempunyai insulasi suplemen yang diterapkan pada proses pemasangan instalasi listrik yang memberikan derajat keselamatan setara dengan perlengkapan listrik menurut 412.2.1.1 dan memenuhi 412.2.2.1 hingga 412.2.2.3. Catatan simbol sebaiknya magun pada posisi yang terlihat pada bagian luar dan bagian dalam lengkupan. Perlengkapan listrik yang mempunyai bagian aktif tak berinsulasi harus mempunyai insulasi diperkuat yang dipasang pada proses pemasangan instalasi listrik yang memberikan tingkat keselamatan secara setara dengan perlengkapan listrik menurut 412.2.1.1 dan memenuhi 412.2.2.2 dan 412.2.2.3. Insulasi demikian hanya dikenal bila sifat kontribusi mencegah penerapan insulasi double. Catatan simbol sebaiknya magun pada kondisi yang terlihat bagian luar dan bagian dalam selingkupan. Lihat catatan mode untuk kode IP. Lihat lampiran ke perlengkapan listrik yang siap untuk dioperasikan. Semua bagian konduktif terpisah dari bagian aktif dengan insulasi dasar saja harus berada di dalam selingkupan berinsulasi yang memberikan paling sedikit tingkat proteksi IP-XXB atau IP2X. Persyaratan berikut berlaku seperti ditentukan. 1. Selungkup insulasi tidak boleh dilintasi oleh bagian konduktif yang mungkin meneruskan potensial. Selungkup insulasi tidak boleh mempunyai sembarang skrup atau saran pembangun lain dari bahan insulasi yang perlu dilepas atau mungkin akan dilepas selama pemasangan dan pemeliharaan penggantinya dengan skrup logam atau sarana pembangun lain dapat merusak insulasi selungkup. Jika selungkup insulasi harus dilintasi sambungan atau hubungan mekanis, misalnya gagang operasi aparatus inheran. Hal ini sebaiknya disusun sedemikian sehingga jika terjadi gangguan proteksi terhadap kecut tidak terganggu. Jika penutup atau pintu dalam selungkup insulasi dapat dibuka tanpa
penggunaan perkakas atau kunci semua bagian konduktif yang dapat diakses jika penutup atau pintu terbuka harus berada di belakang penghalang insulasi atau yang memberikan tingkat proteksi tidak kurang dari IPXXB atau IP 2 kali. Untuk mencegah agar orang dengan tidak sengaja dapat menyentuh bagian konduktif tersebut, penghalang insulasi ini harus dapat dilepas hanya dengan menggunakan perkakas atau kunci. Bagian konduktif yang dilengkapi oleh selengkup insulasi tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi, namun ketentuan dapat dibuat untuk menghubungkan konduktor proteksi yang perlu melalui selengkup agar dapat melayani bagian lain perlengkapan listrik yang sirkuit supply-nya juga melintas melalui selengkup. Di dalam selengkup, setiap konduktor tersebut dan terminalnya harus diinsulasi seolah-olah merupakan bagian aktif dan terminalnya harus ditandai sebagai terminal P. PKT dan bagian diantaranya tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi kecuali ketentuan spesifik untuk ini dapat pada spesifikasi untuk perlengkapan terkait. Selengkup tidak boleh merusak operasi perlengkapan yang diproteksi dengan cara ini. Pemasangan perlengkapan yang tercantum dalam 412.211.2.1 penggunaan penghubung konduktor dan sebagainya harus dilakukan sedemikian sehingga tidak merusak proteksi yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi perlengkapan. 2. Kecuali jika 412.1.3 berlaku, sirkuit yang menyuplai perlengkapan kelas 2 harus mempunyai konduktor proteksi sirkuit yang menuju dan berakhir di setiap titik perkawatan dan di setiap lengkapan. Catatan, persyaratan ini dimaksudkan untuk memperhitung penggantian oleh pengguna perlengkapan kelas 2 dengan perlengkapan kelas 1. Sistem perkawatan yang dipasang menurut bagian 5-52 dianggap memenuhi persyaratan 412.2. Jika voltase pengenal sistem perkawatan tidak boleh kurang dari voltase minimal sistem dan sekurang-kurangnya 300-500 volt, dan proteksi mekanis yang memadai dari insulasi dasar diberikan oleh satu atau lebih dari yang berikut: selubang non-logam, kabel atau berlubang atau talang non-logam yang memenuhi seri IEC 61084 atau kandiot non-logam yang memenuhi seri IEC 60614 atau seri IEC 61386. Catatan 1. Standar proteksi kabel tidak menentukan kapasitas ketahanan impuls, namun hal ini dipertimbangkan sehingga insulasi setiap sistem kabel sekurang-kurangnya setara dengan persyaratan dalam IEC 61140 untuk insulasi perkuat. Catatan 2. Sistem perkawatan tersebut sebaiknya tidak didefinisikan dengan simbol dari IEC maupun simbol dari IEC 60417 sampai 5019 atau DB 2002 sampai 10. Tindakan proteksi atau separasi listrik umumnya separasi listrik adalah tindakan proteksi yang proteksi dasarnya diberikan oleh insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang dan selengkap sesuai lampiran A. Dan proteksi gangguan diperoleh dengan pemisahan sederhana dari sirkuit yang terpisah dari sirkuit lainnya dan dari bumi, kecuali seperti yang diizinkan dalam 413.1.3. Tindakan proteksi ini hanya untuk suplai satu perlengkapan pemanfaatan listrik yang disuplai dari sumber tak dibumikan dengan pemisah sederhana. Catatan, jika tindakan proteksi ini digunakan, hal ini penting untuk memastikan kesesuaian insulasi dasar dengan standar produk. Jika lebih dari satu perlengkapan pemanfaatan listrik disuplai dari sumber tak dibumikan dengan pemisahan sederhana, persyaratan ayat C13 harus dipenuhi. Persyaratan untuk proteksi dasar. Semua perlengkapan listrik harus mengikuti salah satu ketentuan proteksi dasar dalam lampiran A atau tindakan proteksi dalam ayat 412. Persyaratan untuk proteksi gangguan, proteksi untuk separasi listrik atau dipastikan dengan kesesuaian dengan 413.3.2 hingga 413.3.6. Sirkuit terseparasi harus disuplai melalui sumber dengan sekurang-kurangnya pemisahan sederhana dan voltase sirkuit
transparasi tidak boleh melebihi 500 volt. Bagian aktif sirkuit transparasi tidak boleh dihubungkan pada setiap titik ke sirkuit lain atau ke bumi atau konduktor proteksi. Untuk memastikan separasi listrik susunannya harus sedemikian sehingga insulasi dasar dicapai di dalam sirkuit. Kabel fleksibel dan kabel senur harus dilihat di setiap bagian panjangnya yang dapat terkena kerusakan mekanis. Untuk sirkuit terperasi, penggunaan sistem perkawatan. Sistem direkomendasikan jika sirkuit transparasi dan sirkuit lain berada dalam sistem perkawatan yang sama. Kabel multikonduktor tanpa penutup logam, konduktor berinsulasi dalam konduit insulasi, talang atau berlubang berinsulasi harus digunakan asalkan voltase pengenal tidak kurang dari voltase nominal tertinggi. Setiap sirkuit diproduksi terhadap arus tinggi. BKT sirkuit terparasi tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi atau BKT sirkuit lain maupun ke bumi. Catatan, jika BKT sirkuit transparasi dapat terjadi kontak dengan sengaja atau tidak sengaja dengan BKT sirkuit lainnya, proteksi terhadap keju listrik tidak hanya tergantung pada proteksi dengan separasi listrik tetapi pada ketentuan proteksi bagi BKT sirkuit lain tersebut. Tindakan proteksi voltase ekstra rendah yang diberikan oleh self dan pelf. Umum proteksi dengan voltase ekstra rendah adalah tindakan proteksi yang terdiri dari dua sistem voltase ekstra rendah yang berbeda, self atau pelf. Tindakan proteksi ini memerlukan pembatasan voltase untuk sistem self dan pelf hingga batas atau rentang voltase 1,50 volt A titik B atau 120 volt A titik S. Pemisahan proteksi sistem self atau PEF, semua sirkuit selain sirkuit self dan PEF dan isolasi dasar antara sistem self atau PEF dan sistem self dan PEF lainnya. Penggunaan self atau PEF menurut ayat 414 dianggap sebagai tindakan proteksi dalam semua situasi. Catatan, dalam hal tertentu bagian 8 membatasi nilai voltase ekstra rendah hingga nilai yang lebih rendah dari 50 volt A titik B atau 120 volt A titik S. Persyaratan untuk proteksi dasar dan proteksi gangguan. Proteksi dasar dan proteksi gangguan dianggap ada bila voltase nominal tidak melebihi batas dan rentang voltase 1 supply dari salah satu sumber yang tercantum dalam 414.3, dan kondisi 414.4 dipenuhi. Catatan 1, jika sistem disuplai dari sistem voltase yang lebih tinggi oleh perlengkapan yang sekurang-kurangnya memberikan pemisahan sederhana antara sistem tersebut dan sistem voltase ekstra rendah, tidak memenuhi persyaratan atau sumber self dan pelf dalam 414.3. Catatan 2, voltase A titik S untuk sirkuit F yang dibangkitkan oleh konverter semikonduktor, lihat IEC 60146-2, memerlukan sirkuit voltase A titik B internal untuk menyuplai gugus penyerahan arus voltase A titik B dan internal ini sebagai sirkuit voltase yang lebih tinggi. Dalam pengertian ayat ini, antara sirkuit internal dan sirkuit voltase yang lebih tinggi eksternal disyaratkan pemisah proteksi. Catatan 3, pada sistem A titik S dengan baterai voltase pengisian dan voltase penuh, flat volting, baterai melebihi voltase nominal baterai tergantung dari jenis baterai. Hal ini tidak mensyaratkan suatu ketentuan proteksi sebagai tambahan dari yang telah ditentukan dalam ayat ini. Voltase yang pengisian sebaiknya tidak melebihi nilai 75 volt A titik B atau 150 volt A titik S jika sesuai menurut situasi lingkungan dan diberikan dalam tabel 1 IEC 61201 dan 1982. Sumber untuk self dan pelf. Sumber berikut dapat digunakan untuk sistem self dan pelf transformator insulasi keselamatan sesuai IEC 61556-2-6. Sumber arus yang memberikan tingkat keselamatan setara dengan transformator isolasi keselamatan yang ditentukan dalam 414.31, yaitu motor generator dengan pelitan yang memberikan isolasi setara, sumber kimia, misal baterai, atau sumber lain yang independen dari sirkuit voltase yang lebih tinggi, misal generator digerakkan diesel. KW
Gawai elektronik tertentu yang memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan telah diambil dan memastikan bahwa voltase pada terminal keluar tidak dapat melebihi nilai yang ditentukan dalam 414.1.1 bahkan pada kasus gangguan internal. Namun voltase yang lebih tinggi pada terminal keluar diizinkan jika dapat dipastikan bahwa dalam hal terjadi kontak dengan bagian aktif dan dalam kejadian gangguan antara bagian aktif dan BKT voltase pada kejadian gangguan adalah bagian aktif dan BKT voltase pada terminal keluar segera berkurang ke nilai tersebut atau di bagian bawahnya. Catatan 1. Contoh gawai tersebut termasuk perlengkapan uji insulasi dan gawai monitor. Catatan 2. Jika terdapat voltase yang lebih tinggi pada terminal keluar, kesesuaian dengan ayat ini dapat diperkuat jika voltase pada terminal keluar berada dalam batas yang ditentukan pada 412 414.1.1 jika diukur dengan voltmeter yang mempunyai resistance internal sekurang-kurangnya 300 ohm. 414.3.5 sumber portable yang disuplai pada voltase rendah, misalnya transformator isolasi keselamatan atau motor generator harus dipilih atau dipasang sesuai dengan persyaratan untuk proteksi untuk menggunakan isolasi double atau diperkuat. Persyaratan untuk sirkuit safe dan PEV. Sirkuit safe dan PEV harus mempunyai insulasi dasar antara bagian aktif dan sirkuit safe dan atau PEV dan pemisahan proteksi bagian aktif sirkuit yang bukan safe atau PEV, asalkan dilengkapi dengan insulasi double atau diperkuat atau dengan insulasi dasar dan screen proteksi untuk voltase tinggi yang ada. Sirkuit PEV dan atau PKT perlengkapan yang disuplai oleh sirkuit PEV boleh dibumikan. Catatan 1. Khususnya pemisahan progresi diperlukan antara bagian aktif perlengkapan listrik seperti relay, kontaktor, saklar bantu, dan setiap bagian sirkuit voltase yang lebih tinggi atau sirkuit valve. Catatan 2. Pembumian sirkuit PEV dapat dilaksanakan dengan menghubungkan ke bumi atau ke konduktor progresi yang dibumikan dalam sumber itu sendiri. Pemisahan progresi sistem perkawatan sirkuit safe dan PEV. Dari bagian aktif, sirkuit lain yang berkurang-kurangnya mempunyai insulasi dasar dapat diperoleh dengan salah satu susunan berikut. 1. Konduktor sirkuit safe dan PEV harus terselungkup dalam selubang non-logam atau selungkup insulasi sebagai tambahan pada insulasi dasar. Konduktor sirkuit safe dan PEV harus terpisah dari konduktor sirkuit pada voltage yang lebih tinggi dari rentang 1 dengan selubang logam dibumikan atau screen logam dibumikan. Konduktor sirkuit pada voltase yang lebih tinggi dan rentang 1 boleh terdapat dalam kabel multikonduktor atau kelompok konduktor lain jika konduktor safe dan PEV diinsulasi untuk voltase tertinggi yang ada. Tusukan kontak-kontak dalam sistem safe dan safe harus memenuhi persyaratan berikut. Tusuk kontak tidak boleh masuk kontak-kontak sistem voltase lain. Kontak tidak boleh digunakan untuk tusuk kontak sistem voltase lain. Tusuk kontak dan kontak-kontak dalam sistem safe tidak boleh mempunyai kontak konduktor proteksi. BKT sirkuit safe tidak boleh dihubungkan ke bumi atau ke konduktor proteksi dari BKT sirkuit lain. Catatan, jika BKT sirkuit safe dapat terjadi kontak secara kebetulan atau sengaja dengan BKT sirkuit lain, proteksi terhadap kejut listrik tidak hanya tergantung pada safe atau juga pada kelengkapan proteksi BKT sirkuit lain tersebut. Jika voltase nominal melebihi 25 volt A.B atau 50 volt A.S, jika perlengkapan direndam proteksi dasar harus dilengkapi untuk sirkuit safe dan PEV dengan insulasi sesuai dengan ayat A.1, atau penghalang atau selungkup sesuai dengan ayat A.2. Proteksi dasar biasanya dapat diperlukan pada kondisi scaling nominal karena untuk mengganti bagian permukaan bagian atau horizontal penghalang atau selungkupnya yang mudah diakses harus memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IPXXD atau IP 4x. Penghalang atau selungkupan harus terpasang dengan kokoh di tempatnya
dan mempunyai kestabilan dan daya tahan yang memadai untuk mempertahankan tingkat proteksi yang disyaratkan untuk pemisahan yang memadai dari bagian aktif dalam kondisi pelayanan normal yang dikenal dengan memperhitungkan pengaruh eksternal yang relevan. Jika diperkuat untuk melepas penghalang atau membuka selengkup atau melepaskan bagian selengkup, hal ini hanya mungkin dengan menggunakan kunci atau perkakas atau setelah diskoneksi suplai ke bagian aktif yang memberikan proteksi oleh penghalang atau selengkup tersebut. Pemulihan suplai hanya dimungkinkan setelah penggantian atau penutup balik penghalang atau selengkup, atau jika ada penghalang antara yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP(XB) atau IP2X untuk mencegah sentuh dengan bagian aktif, maka penghalang antara tersebut hanya dapat dilepas dengan menggunakan kunci atau perkakas. Ya, demikian penjelasan tentang PUL halaman 122 sampai 134. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.